Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Biologi Kesehatan Reproduksi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait penyakit pada organ reproduksi wanita, dalam hal ini kanker endometrium. Bersama dengan saya, Nur Husnul Khotimah, dan juga rekan saya Ainun Saputri yang akan mengulik terkait kanker endometrium. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materi berikut ini. Nah, untuk materi pertama mengenai kanker endometrium ataupun pendahuluan. Nah, apa sih sebenarnya kanker endometrium ini? Nah, kanker endometrium atau endometrial cancer merupakan kanker yang menyerang lapisan dalam dinding rahim. Seperti kita ketahui bahwa rahim adalah organ panggul yang berongga dan berbentuk seperti buah pir, yang merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan si bayi. Nah, menurut The American Cancer Society bahwa kanker endometrium dimulai ketika sel endometrium itu sendiri atau sel yang berada dalam lapisan endometrium mengalami pertumbuhan tak terkontrol. Di mana biasanya kanker endometrium ini paling umum dijumpai ataupun terdiagnosa pada wanita yang berusia 50 tahun hingga 60 tahun ataupun ketika wanita tersebut mengalami masa menopause. Nah, untuk perbedaan di mana lapisan endometrium yang sehat dan lapisan ataupun endometrium yang telah mengalami kanker endometrium bisa teman-teman lihat pada gambar di atas ini. Nah, gambar tersebut menunjukkan perbedaan di mana sel ataupun sel yang berada dalam endometrium masih dalam keadaan normal ataupun berfungsi sebagaimana ia menjalankan tugasnya, sedangkan di mana untuk yang gambar setelahnya itu menunjukkan sel ataupun lapisan endometrium yang telah mengalami ataupun terkena atau terdiagnosa kanker endometrium. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tanda-tanda dan juga gejala-gejala si penderita kanker endometrium. Nah, kanker endometrium seringkali terdeteksi pada stadium dini ataupun pada stadium awal, karena pada penderita kanker endometrium dapat menyebabkan terjadinya pendarahan vagina yang tidak normal sehingga terjadi pendarahan setelah menopause. Adapun tanda dan gejala lain dari kanker endometrium dapat berupa terjadinya pendarahan di luar masa haid. Yang kedua, keluarnya cairan vagina yang tidak normal yang dapat berbentuk encer dan ada sedikit darah ataupun berwarna kecoklatan dan bau yang tidak sedap. Untuk cairan vagina itu sendiri, teman-teman bisa lihat pada gambar di atas, di mana perbedaan 4 warna dari warna cairan vagina. Nah, untuk warna pertama yakni berwarna putih tebal yang menandakan pada vagina tersebut terjadi ataupun terdapat infeksi jamur yang apabila disertai rasa gatal. Nah, warna yang kedua yakni warna kuning yang menandakan adanya infeksi bakteri. Nah, selanjutnya warna yang ketiga yakni warna coklat yang menandakan kanker rahim atau serviks. Nah, untuk warna terakhir yakni cairan vagina yang berwarna hijau yang menandakan infeksi menular seksual atau infeksi atau penyakit IMS. Nah, selain dari kedua tanda tersebut, tanda ataupun gejala yang bisa diamati yakni nyeri panggul, kemudian massa panggul yang membesar dan terjadinya penurunan berat badan yang tidak diharapkan, serta nyeri ketika melakukan hubungan seksual ataupun terjadi pendarahan setelah melakukan hubungan seksual. Nah, untuk materi selanjutnya
akan dijelaskan oleh rekan saya Ainun Saputri. Kepada Ainun Saputri, saya persilahkan. Perkenalkan, saya Ainun Saputri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dan cara pengobatan terhadap penyakit kanker endometrium. Nah, jadi kanker endometrium terjadi ketika sel-sel di endometrium mengalami perubahan atau mutasi. Perubahan ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh dengan cepat dan tidak terkendali sehingga berkembang menjadi sel kanker. Namun, belum diketahui secara pasti mengapa sel-sel tersebut tumbuh tidak terkendali. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang diduga meningkatkan risiko seseorang menderita penyakit kanker endometrium. Salah satu faktornya yaitu ketidakseimbangan hormon progesteron dan estrogen di dalam tubuh. Kemudian, diakibatkan karena berat badan berlebihan atau obesitas. Dan usia 60-70 tahun dapat menyebabkan penyakit kanker endometrium dan menopause. Kemudian menstruasi di usia yang terlalu dini atau kurang dari 12 tahun. Kemudian menopause di usia yang lebih lambat dibandingkan umumnya, yaitu umur lebih dari 50 tahun. Adapun terapi yang menyebabkan penyakit endometrium yaitu terapi hormon tamoxifen untuk penderita kanker payudara dapat memicu terjadinya penyakit kanker endometrium. Selanjutnya, adanya riwayat penyakit polycystic ovary syndrome atau PCOS. Dan riwayat kanker endometrium dalam keluarga dapat menyebabkan penyebab penyakit dari kanker endometrium. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengobatan kanker endometrium. Jadi, kanker endometrium diobati dengan operasi, terapi radiasi, kemoterapi, terapi hormon, terapi target, dan imunoterapi, tergantung pada stadium dan jenis kankernya. Pada pasien mungkin membutuhkan lebih dari satu jenis pengobatan. Yang pertama itu operasi. Ada dua jenis operasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu histerektomi dan salpingo-oophorectomy. Histerektomi merupakan prosedur operasi yang menyebabkan pengidap tidak akan pernah mengandung selamanya. Sementara salpingo-oophorectomy merupakan prosedur pengangkatan indung telur dan sel telur. Adapun kemoterapi. Prosedur kemoterapi dilakukan dengan memberikan obat-obatan yang dapat membunuh sel kanker dalam tubuh serta mencegah penyebarannya. Kemudian terapi radiasi atau radioterapi. Prosedur terapi radiasi dilakukan dengan menggunakan pancaran energi tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Dan terapi hormon. Ada dua jenis terapi yang dilakukan yaitu peningkatan hormon progesteron untuk menghambat sel kanker dan penurunan hormon estrogen untuk menghancurkan sel kanker yang perkembangannya bergantung pada estrogen. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.